Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran meskipun pembelajarannya secara daring atau online. Kali ini kita akan masuk ke mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kelas 12. Di sini Ibu menggunakan buku praktikum akuntansi pemerintah terbitan dari Erlangga. Kali ini kita akan masuk pada bab 1, yakni akuntansi aset lancar satuan kerja, yang terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Untuk subbab yang pertama yaitu A. Akuntansi kas satuan kerja. Yang pertama, klasifikasi kas dan setara kas. Berdasarkan PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai signifikan. Kemudian A. Kas pemerintah dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara atau BUN. Bendahara Umum Negara atau BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara yang menguasai uang negara. Kas merupakan rekening khusus untuk keperluan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya adalah rekening khusus untuk menampung penarikan di muka pinjaman dan hibah luar negeri. Kas pelayanan perbendaharaan negara meliputi rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum atau persepsi. Kas pada rekening lainnya merupakan rekening yang digunakan untuk penampungan sementara penerimaan negara sebelum ditransfer ke rekening sumber daya alam migas untuk menampung seluruh penerimaan dan pembayaran pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Rekening sumber daya alam non-migas terdiri atas rekening penerimaan bidang pertambangan, perikanan, penerimaan panas bumi. Rekening penerimaan bidang pertambangan dan perikanan dibentuk untuk menampung penerimaan tunai yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan. Rekening penerimaan panas bumi untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait dengan usaha panas bumi. Kemudian B. Kas pemerintah daerah. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, berupa rupiah dan valuta asing. Pengelola uang daerah terdiri atas pihak-pihak berikut. Yang pertama, BUD atau Bendahara Umum Daerah. Adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD. Kemudian yang kedua, Bendahara Penerimaan, dan yang ketiga ada Bendahara Pengeluaran. Jadi apabila pada tingkat negara itu namanya Bendahara Umum Negara, yang fungsi dan tugasnya itu melaksanakan atau mengelola keuangan negara. Sedangkan kalau di kas pemerintah daerah itu namanya BUD atau Bendahara Umum Daerah. Yang tugas dan fungsi utamanya ini juga untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. Kemudian yang selanjutnya C. Kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran. Kas dan setara kas terdiri atas yang pertama saldo rekening kas, yaitu saldo rekening pada bank untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua, setara kas berupa surat utang negara atau SUN atau obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Kalian bisa lihat di situ ya, mana yang termasuk kas dan mana yang termasuk setara kas. Kemudian yang D, kas pemerintah di luar pengelolaan Bendahara Umum Negara atau daerah. Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Negara atau daerah meliputi yang pertama, kas di Bendahara Penerimaan. Apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara atau BUN. Kemudian yang kedua, kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari Bendahara Umum Negara atau BUN. Kemudian yang ketiga, saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang keempat, kas di Badan Layanan Umum atau Badan Umum Daerah.
Kemudian yang kedua, pengukuran dan pengakuan. Yang pertama, pengukuran kas dan setara kas. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian B, pengakuan kas dan setara kas. Kas dan setara kas diakui pada saat yang pertama, potensi manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, diterima atau kepemilikannya dan atau kepenugasannya berpindah. Artinya dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan atau dikeluarkan atau dibayarkan. Kemudian yang ketiga, akuntansi kas dan setara kas. Transaksi kas dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama transaksi penerimaan kas dan yang kedua transaksi pengeluaran kas. Yang pertama transaksi penerimaan kas ini meliputi yang pertama transaksi pendapatan, kemudian transaksi penerimaan pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, dan transaksi penerimaan lainnya. Yang pertama transaksi pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Jadi pendapatan ini adalah sebuah aktivitas penambahan ekuitas dana lancar pada periode anggaran tersebut, di mana penambahan ekuitas tersebut sudah menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah, seperti itu. Transaksi pendapatan dapat bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat pendapatannya meliputi pendapatan negara, antara lain penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sedangkan dari pemerintah daerah yaitu pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah yang sah lainnya. Kemudian yang kedua, transaksi penerimaan pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, kemudian penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga, transaksi penerimaan transfer. Penerimaan transfer merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, antara lain dana penerimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kemudian yang keempat, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Penerimaan negara atau daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga. Kemudian yang B, yang kedua transaksi pengeluaran kas. Nah, transaksi pengeluaran kas ini terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, transaksi belanja negara atau daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Jadi ya transaksi belanja ya ketika sudah dibelanjakan ya maka uang tersebut tidak bisa diperoleh kembali. Kemudian transaksi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Kemudian ketiga, transaksi pengeluaran transfer. Pengeluaran transfer adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Pengeluaran lainnya atau non-anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Kemudian yang B, akuntansi saldo kas. Ini meliputi dua hal ya. Yang pertama, rekonsiliasi bank.
Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dengan catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya. Jadi rekonsiliasi bank ini istilahnya tujuan utamanya yaitu untuk mencocokkan apakah saldo kas yang ada di bank dengan catatan saldo kas yang ada pada entitas pemerintah itu sama atau berbeda, seperti itu. Kemudian perbedaan catatan dari bank dengan pencatatan oleh entitas pemerintah sebagai berikut. Nah, ini apabila terjadi perbedaan pada saldo kas antara kas di bank dengan kas yang ada pada entitas pemerintah itu bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum dicatat pada rekening koran. Nah, yang pertama ini berarti entitas pemerintah ini sudah dicatat oleh entitas pemerintah transaksi tersebut, tetapi belum dilaporkan ke bank, sehingga pihak bank belum mencatat transaksi tersebut pada rekening koran. Kemudian transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh pemerintah. Nah, yang kedua bisa saja terjadi transaksi ini sudah dilaporkan di rekening koran bank, namun transaksi tersebut belum dicatat oleh entitas pemerintah sehingga saldo akhirnya juga tidak sama. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu kesalahan pencatatan oleh entitas pemerintah atau pihak bank. Jadi kemungkinan yang terakhir ini bisa terjadi kesalahan pencatatan baik dari entitas pemerintah maupun dari pihak bank, seperti itu. Kemudian B. Selisih kas. Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai on hand yang ada pada tanggal tertentu. Jadi selisih kas ini maksudnya saldo fisik kas uang tunai yang ada di tangan atau yang dipegang ini berbeda dengan catatan saldo kas pada pembukuan. Nah, selisih lebih kas terjadi apabila catatan akuntansi kas lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu. Sedangkan selisih kurang kas terjadi apabila catatan akuntansi lebih besar dari jumlah fisik pada tanggal tertentu. Kemungkinan penelusuran dapat memberi informasi penyebab selisih kas yang meliputi yang pertama, kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang maupun lebih. Jadi bisa saja dalam mencatatnya itu bisa saja kelebihan, bisa saja kurang, seperti itu. Jadi antara uang kas yang dipegang dengan yang dicatat itu berbeda. Kemudian yang kedua, kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah. Nah, ini berhubungan dengan kejujuran. Jadi apabila yang menangani pelaporan ini tidak jujur melakukan kecurangan, maka otomatis selisih kas itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti. Ini juga berhubungan dengan kejujuran tadi. Kemudian yang kelima, pihak yang terkait dengan akuntansi kas. Yang pertama, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi kas dan setara kas pada SKPD ini meliputi yang pertama pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Nah, tugasnya ini yang pertama mencatat transaksi kas dan setara kas berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Kemudian memposting jurnal transaksi kas dan setara kas ke dalam buku besar. Kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, bendahara penerimaan SKPD. Nah, tugas bendahara penerimaan SKPD adalah menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan kas dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke PPK SKPD. Kemudian bendahara pengeluaran SKPD. Nah, bendahara pengeluaran ini memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi pengeluaran kas. Kalau bendahara penerimaan berarti berhubungan dengan menyiapkan dan menyampaikan dokumen atas transaksi penerimaan. Kalau bendahara pengeluaran berarti juga berhubungan dengan dokumen pengeluaran kas.
Kemudian yang keempat, pengguna anggaran atau PA. Tugas pengguna anggaran ini adalah yang pertama, menandatangani laporan keuangan SKPD sebelum diserahkan dalam proses penggabungan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD kepada PPK-PPKD. Kemudian yang kedua, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran. Yang selanjutnya yakni pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas yakni yang pertama, menandatangani laporan keuangan sebelum diserahkan dalam proses penggabungan atau konsolidasi yang dilakukan fungsi akuntansi PPKD. Kemudian menandatangani surat pertanggungjawaban. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas pada PPKD antara lain, yakni yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan, tugasnya A sampai C itu ya, bisa kalian baca atau bisa nanti kalian skip videonya supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Kemudian yang kedua, bendahara penerimaan PPKD. Kemudian yang ketiga, bendahara pengeluaran PPKD. Kemudian yang keenam, penyajian aset kas dan setara kas. Nah, yang pertama ini meliputi A, aset lancar, kemudian yang kedua aset non lancar. Nah, aset lancar ini adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk bisa dipakai atau untuk dijual dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Nah, kemudian kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai aset lancar. Kas dan setara kas pada aset lancar meliputi saldo kas pada BUN atau BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di badan layanan umum, dan setara kas. Silakan kalian lihat paragraf yang kedua dari bawah. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas. Kemudian B, aset non lancar. Uang yang disajikan pada aset non lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar. Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset non lancar sehingga disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada saat aset non lancar tergantung pada tiga kriteria, yaitu merupakan hak pemerintah, dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan dibatasi penggunaannya. Kemudian berikut ini akan disajikan contoh format penyajian uang dalam neraca pada kelompok aset lancar dan aset non lancar sebagai berikut. Ya, dan pada tabel itu sudah disajikan contoh dari format neraca pemerintah pusat maupun neraca dari pemerintah daerah yang berisikan baik untuk aset lancar maupun aset non lancar. Kalian bisa lihat di halaman 12. Kemudian yang B, akuntansi piutang satuan kerja. Yang pertama, piutang pendapatan pemerintah daerah. Pendapatan pemerintah pusat meliputi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, pajak dalam negeri. Nah, penghasilan pajak dalam negeri ini meliputi beberapa, yakni yang pertama, pajak penghasilan migas. Pajak penghasilan migas ini didapatkan dari bidang minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pengenaan pajak pertambahan nilai ini dibebankan atau dikenakan kepada konsumen akhir sehingga konsumen akhir tersebut yang harus membayar setiap pengenaan PPN atas barang yang dibelinya. Kemudian yang ketiga, cukai atas barang kena pajak. Nah, cukai atas barang kena pajak ini adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Karena barang tersebut adalah barang yang harus diawasi dalam pemakaiannya. Kemudian yang selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB ini adalah pajak yang bersifat kebendaan, berarti besarnya pajak itu ditentukan atau bergantung pada objek yang dimiliki, yang meliputi objek tersebut ya, meliputi bumi
atau tanah, atau bisa juga berupa bangunan seperti itu. Kemudian yang kelima, pajak penghasilan non migas. Nah, pajak penghasilan non migas ini adalah seperti yang disebutkan sebelumnya ya, penerimaan dari pajak penghasilan bersumber dari pajak penghasilan non migas dan pajak penghasilan migas. Nah, objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak. Seperti itu. Nah, wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Kemudian yang B, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang C, penghasilan dari modal. Kemudian yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, yakni pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya ini adalah penerimaan bea materai. Nah, dokumen yang dikenakan bea materai ini adalah dokumen yang berbentuk yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau dan sebagainya. Kemudian akta-akta notaris, kemudian akta-akta yang dibuat oleh pembuat akta, kemudian surat berharga seperti wesel, promes, dan lain sebagainya, kemudian dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kemudian B, pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penerimaan dari pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan pajak ekspor. Kemudian yang kedua yaitu piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, berarti ini penerimaan yang bukan pajak ya. PNBP ini adalah semua penerimaan pemerintah pusat yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, kemudian bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Yang pertama, penerimaan sumber daya alam. Penerimaan sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yakni penerimaan sumber daya alam, minyak bumi, dan gas alam. Penerimaan sumber daya alam ini adalah penerimaan pemerintah dari sektor minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kedua, penerimaan sumber daya alam lainnya. Penerimaan negara dari sumber daya alamnya lainnya ini adalah bagian negara dari penerimaan sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. Kemudian bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN. Imbalan ini disebut sebagai return of equity yang dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap laba bersih atau payout ratio. Kemudian yang C, surplus Bank Indonesia. Nah, surplus Bank Indonesia ini adalah jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia itu, kemudian dikurangi jumlah tertentu 30% yang ditunjukkan untuk dana cadangan. Jadi, dikurangi 30% itu untuk dana cadangan di Bank Indonesia. Jadi, tidak semuanya digunakan sebagai atau dilaporkan sebagai surplus. Kemudian, sebagai penambahan modal sehingga rasio jumlah modal mencapai 10% terhadap total kewajiban moneter Bank Indonesia. Kemudian D, penerimaan negara bukan pajak lainnya ini terdiri dari dua. Yang pertama, penerimaan yang bersifat umum. Ini penerimaan yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas kementerian atau lembaga, misalnya penjualan barang-barang yang lebih atau rusak dan tidak dipakai, penerimaan sewa atau jasa gedung, dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan yang bersifat fungsional. Penerimaan yang bersifat fungsional ini adalah penerimaan PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan dan fungsi khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat. Misalnya penerimaan layanan SIM yang dihasilkan oleh kepolisian, kemudian penerimaan layanan paspor yang dihasilkan oleh Ditjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian penerimaan uang nikah, talak, dan rujuk yang dihasilkan oleh Kemenak atau Kementerian Agama.
Kemudian yang E, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Pendapatan BLU ini adalah PNBP yang dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat, contohnya rumah sakit dan perguruan tinggi negeri. Kemudian piutang pendapatan pemerintah daerah. Nah, ini terdiri dari beberapa. Ini yang pertama piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Nah, jenis-jenis pajak provinsi beserta tarifnya ini dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air sebesar 5%, biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar 5%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5%, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20%. Kemudian pajak kabupaten atau kota ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pajak hotel meliputi pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel atau fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan. Nah, tarif pajaknya ini sebesar 10%. Kemudian pajak restoran. Pajak restoran ini adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang besar pajaknya ini adalah sebesar 10%. Kemudian yang ketiga adalah pajak hiburan. Ini pajak atas penyelenggaraan hiburan, semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan lain sebagainya. Tarif pajaknya ini sebesar 35%. Kemudian pajak reklame. Ini dikenakan atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, dan lain sebagainya. Biasanya reklame ini bisa dibaca, didengar, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Tarif pajaknya ini sebesar 25%. Kemudian yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini adalah pajak atas penggunaan listrik. Besar pajaknya ini sebesar 10%. Kemudian PBB. PBB ini adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian yang keempat yakni piutang retribusi daerah. Piutang retribusi daerah ini meliputi yang pertama jasa umum. Jasa umum ini adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan umum, seperti misalnya untuk layanan kesehatan, pelayanan sampah atau kebersihan, penggantian biaya KTP dan akta catatan sipil, kemudian pelayanan pemakaman atau penggabungan mayat, pelayanan parkir, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pajak parkir. Nah, pajak parkir ini adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Jadi pajak parkir ini pada intinya adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan jasa lahan parkir. Kemudian yang selanjutnya yakni piutang lain-lain PAD yang sah. Piutang lain-lain PAD yang sah ini meliputi yang pertama hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, kemudian jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntunan kerugian daerah, penerimaan komisi potongan atau bentuk lain, kemudian keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, kemudian pendapatan denda, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kemudian yang terakhir pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah. Kemudian yang D, piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Ini objek pendapatannya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN BUMD. Kemudian yang kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN. Kemudian bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMS. Kemudian yang kelima, piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah.
Kemudian dana perimbangan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama pendapatan dari pajak. Nah, pendapatan dari pajak ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bagian dari daerah penerimaan PBB, kemudian bagian daerah dari PPH atau pajak penghasilan, kemudian bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam, kemudian penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan, kemudian bagian daerah dari penerimaan negara di sektor perikanan dengan porsi yang sama besar antar kabupaten atau kota, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam, kemudian penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam, kemudian bagian daerah dari pertambangan minyak bumi, bagian daerah dari pertambangan gas alam, dan bagian bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 0,5%. Nah, untuk rinciannya bisa kalian lihat di halaman 23 tersebut. Kemudian dana alokasi umum atau DAU. DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian DAU ini untuk tiap tahun anggarannya biasanya sebesar 26%. Kemudian DAK atau dana alokasi khusus merupakan jenis dana yang telah dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Di situ disajikan tabel berupa klasifikasi piutang. Yang pertama piutang pendapatan, kemudian piutang lainnya, dan penyisian utang. Kalian bisa lihat di halaman 24. Yang keenam yakni akuntansi pengakuan dan pengukuran piutang. Pengakuan piutang pemerintah ini dapat diakui pada saat yang pertama diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, kemudian telah diterbitkannya surat penagihan, dan sampai pada akhir periode akuntansi belum dilunasi. Kemudian transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih piutang meliputi yang pertama transaksi pungutan, kemudian transaksi peringatan, kemudian transaksi transfer, dan yang terakhir transaksi tuntutan. Kemudian pengukuran piutang pemerintah. Pengukuran piutang pemerintah ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu piutang pendapatan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai pada tanggal pelaporan akhir periode akuntansi. Kemudian piutang pemberian pinjaman diukur sebesar jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dengan memperhitungkan adanya bunga, denda, dan lain sebagainya. Kemudian piutang dari penjualan diukur sesuai dengan perjanjian penjualan yang sampai di akhir periode pelaporan masih terutang. Kemudian yang keempat, piutang yang timbul karena kemitraan diukur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian. Kemudian yang kelima, piutang yang timbul dari pembelian fasilitas dihitung sebesar fasilitas yang telah diberikan dikurangi dengan uang muka yang diterima. Kemudian piutang transfer diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal akhir periode pelaporan. Kemudian yang ketujuh, piutang ganti rugi diukur sebesar nilai yang akan ditagih berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian penyajian dalam neraca dan CAK. Penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kategori aset lancar. Pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam CAK meliputi yang pertama kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang, penjelasan lebih lanjut piutang khususnya yang terkait dengan kualifikasi piutang pemerintah, dan kebijakan dalam menentukan penyisian piutang yang berkaitan tidak dapat ditagih pada setiap akhir periode pelaporan. Di situ terdapat contoh studi kasus yang berkaitan dengan SKPD Dinas Pendapatan Kabupaten Bersemi tahun 2018. Bisa kalian lihat pada tabel tersebut, tanggal 5, 10, 30, 26, dan 31 terjadi transaksi. Kemudian jurnal pencatatan transaksi tersebut bisa kalian lihat pada tabel yang ada di bawah. Kemudian yang C, piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Piutang berdasarkan perikatan yang pertama A. Piutang perikatan adalah piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan yang dibuat. Piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan meliputi pinjaman, jual beli, serta pemberian jasa dan kemitraan.
Untuk selanjutnya yakni pengakuan perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Kemudian yang kedua, jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Kemudian pengukuran piutang perikatan. Pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan meliputi hal-hal yang pertama, piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas atau negara atau daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Kemudian piutang penjualan kredit ini diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan. Dan yang ketiga adalah piutang kemitraan, yaitu piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian. Kemudian yang D, penyajian dan pengungkapan. Akuntansi piutang perikatan yang pertama, setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih mengenai jenis pengakuan dan pengukurannya, tahap selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Kemudian akuntansi piutang pemberian pinjaman jangka panjang. Tagihan ini yang adalah tagihan yang didasarkan pada kontrak pinjaman. Kemudian yang kedua, piutang tuntutan atas ganti rugi. Yang pertama, yakni piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi. Ini piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam menjalankan kewajibannya. Kemudian piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan ini dikenakan kepada bendahara karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada negara atau daerah. Kemudian yang C, pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Kemudian pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan dilakukan sebagai berikut. Disajikan sebagai aset lancar, kemudian disajikan terhadap aset lainnya. Kemudian yang E, pengungkapan cak. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau cak. Kemudian informasi yang dimaksud dalam cak itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang. Kemudian rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Kemudian penjelasan atas penyelesaian piutang, kemudian tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian. Kemudian untuk dalam hal barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai pinjaman, hal ini wajib atau perlu diungkapkan. Kemudian yang ketiga, penyajian dan pengungkapan. Yang pertama A, akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Nah, di situ sudah ada contohnya. Silakan kalian baca atau kalian skip. Nah, nanti untuk lebih detailnya masalah pencatatannya, Ibu akan jelaskan di video part 2 nanti. Seperti itu. Kemudian yang B, penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai pengisian piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Besar taksiran nilai piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kualitas piutang tersebut. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar presentase pengisian piutangnya. Penyajian tagihan tuntutan ganti rugi di neraca adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat di halaman 32, di situ sudah ada format neraca atas piutang tuntutan penyajian neraca atas piutang tuntutan ganti rugi. Kemudian yang keempat, penyisian piutang. Yang pertama A, penyisian piutang tak tertagih. Penyisian piutang tak tertagih ini dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar pemilihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis data, pengalaman historis, ataupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutangnya.
Kemudian yang B, perhitungan penyisian piutang. Penentuan besarnya persentase penyisian piutang tak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam surat keputusan baik pemerintah pusat maupun daerah. Nah, besarnya penyisian piutang tak tertagih ini setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Di situ sudah disajikan persentase taksiran atas kerugian piutang yang tak tertagih. Untuk kualitas piutang lancar, itu taksiran piutang tak tertagihnya sebesar 0,5%. Untuk piutang kurang lancar sebesar 10%, untuk piutang diragukan sebesar 50%, dan piutang yang macet dianggarkan sebesar 100%. Nah, di situ sudah ditampakkan contoh penyisian piutang tak tertagih. Semisal piutang yang tak tertagihnya itu 5 juta. Nah, dari itu untuk umur 1 sampai 2 tahun, maka penyisiannya sebesar 5%. Maka 5 juta dikali 5% adalah sebesar 250.000 dan begitu seterusnya. Kemudian yang C, pencatatan penyisian piutang. Penyisian piutang yang diakui sebagai beban merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih atau net realizable value. Pada waktu timbulnya piutang, di jurnal di debit piutang dengan lawan akun pendapatan menurut jenisnya. Jumlah penyisian piutang disajikan sebagai pengurang dari akun piutang atau kontra akun. Jadi pada waktu timbulnya piutang, maka penjurnalannya adalah piutang pada debit dan pendapatan pada kredit. Apabila untuk penyisian piutang, maka dianggap sebagai pengurangan dari akun piutang, atau gampangnya piutangnya berkurang seperti itu. Kemudian D, penyajian penyisian piutang dan pengungkapan cak. Kemudian ini seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal ya, sama saja. Kemudian yang kelima, penghentian pengakuan piutang. Yang A, penghentian piutang. Nah, di situ sudah tertera contoh studi kasus beserta jawabannya. Kalian bisa baca sendiri. Nanti akan Ibu lebih jelaskan secara detail di video part selanjutnya. Kemudian akuntansi persediaan satuan kerja. Nah, di sini yang pertama klasifikasi persediaan. Nah, klasifikasi persediaannya ini bisa kalian lihat pada tabel di bawah itu ya. Yang pertama persediaan bahan habis pakai meliputi persediaan alat kantor dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu persediaan bahan atau material meliputi persediaan bahan baku bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah persediaan barang lainnya. Ini meliputi persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, pengakuan persediaan. Persediaan diakui pada saat yang pertama potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Kemudian yang B, pengakuan beban persediaan. Kemudian terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan aset, kemudian yang kedua dengan pendekatan beban. Nah, di situ juga sudah dicantumkan contoh studi kasusnya beserta jawabannya. Nanti Ibu jelaskan lebih detail di video part selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pengukuran dan penilaian persediaan. Pengukuran persediaan berdasarkan transaksi. Itu sebagai berikut ya. Yang pertama, biaya perolehan dengan pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian harga pokok produksinya, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Kemudian dengan nilai wajar yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Kemudian B, penilaian persediaan. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan yang pertama metode sistem FIFO atau rata-rata tertimbang. Kemudian yang kedua, harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Kemudian yang keempat, metode pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Untuk metode perpetual ini adalah metode yang pencatatannya dilakukan secara
terus-menerus. Kemudian apabila metode periodik ini jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik atau stop opname pada akhir periode. Nah, pada akhir periode inilah akan dibuat jurnal penyesuaian untuk menentukan nilai persediaan. Kemudian yang kelima yaitu dokumen dan pihak yang terkait. Ini dokumen yang digunakan yaitu bukti belanja persediaan, berita acara serah terima barang, berita acara pemeriksaan persediaan, dan surat permintaan pembayaran langsung. Kemudian pihak yang terkait dalam akuntansi persediaan, yakni yang pertama bendahara atau pengurus barang, kemudian bendahara pengeluaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat penata usahaan keuangan SKPD. Kemudian yang keenam, penyajian persediaan dalam neraca dan cak. Penyajian persediaan ini dilakukan dengan cara yang pertama, penyajian akun persediaan pemerintah daerah dalam neraca adalah pada kelompok aset lancar. Kemudian pengungkapan atas persediaan pemerintah daerah dalam cak meliputi yang pertama, kebijakan akuntansi, penjelasan lebih lanjut, dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi atau usaha. Berikut ini disajikan penyediaan persediaan dalam neraca pemerintah daerah. Jadi contohnya itu bisa kalian lihat pada halaman 43 itu ya. Neraca untuk menyajikan persediaan. Jadi itu tadi mengenai penjelasan tentang akuntansi aset lancar satuan kerja yang meliputi kas, piutang, dan persediaan. Untuk lebih detail dalam hal pencatatan nanti Ibu jelaskan pada video part yang kedua. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.